Kopi, welcome back to YouTube Oten Channel. Udah saatnya aku mereview alat kopi lagi. Nah, untuk alat kopi kali ini merupakan elemen terpenting untuk menyeduh kopi kamu supaya lebih nikmat. Alat kopi yang aku maksudkan adalah grinder. Tapi untuk grinder kali ini aku nggak membahas grindernya, tapi aku membahas elemen terpenting dari alat penggiling kopi, yaitu burr. Nah, untuk partikel ini sebenarnya ada yang namanya burr, ada yang namanya blade. Tapi untuk kali ini kita bahas aja burr aja langsung ya. Nah, untuk burr ini terbagi dua lagi, ada yang namanya conical burr dan juga ada yang namanya flat burr. Yang membedakannya ini apa? Kita review aja langsung, yuk. Nah, untuk conical burr ini terdiri dari dua partikel, yang satu seperti ini dan satu lagi bulatan ini, yang seperti ini. Dalamnya ada gerigi-gerigi, bentuknya kerucut, dan proses penggilingnya ini seperti ini, tinggal masukkan ke dalam. Ini kalau conical burr banyak ditemukan di manual grinder. Dari conical burr ini sistem kerjanya seperti ini. Jadi biji kopi yang kamu tuangkan dari atas langsung diputarkan melewati dua elemen ini yang penting ini dan langsung jatuh ke bawah. Nah, bisa dilihat yang bekerja adalah yang di dalam ini, partikel yang di tengah ini. Yang ring yang di luar ini sebenarnya nggak gitu bekerja, dia hanya stable aja di sana, menetap posisinya hanya menopang gilingan yang di tengah ini supaya berputar. Jadi ini. Nah, udah tahu penikmat kopi bentuk dari conical burr-nya itu gimana? Sekarang kita bahas aja langsung ke pro dan cons dari conical burr ini. Yang pertama, conical burr ini tidak cepat panas. Yang kedua, juga daya untuk menggunakan grinder dengan conical burr ini lebih rendah daya listriknya, bahkan nol kalau kamu menggunakan manual grinder. Ini karena kenapa? Karena ini sistemnya ketika kamu menuangkan biji kopi ke atas dan penggilingan terjadi di sebelah sini, otomatis hasil gilingan kopi itu jatuh ke bawah. Jadi ibaratnya seperti gravitasi gitulah, jatuh ke bawah langsung. Proses penggilingannya itu tidak memerlukan banyak daya listrik. Kedua, kamu hemat listrik. Yang ketiga, untuk conical burr ini tingkat kebisingannya itu lebih rendah kalau dibandingkan dengan flat burr. Dan yang keempat, ketika kamu udah selesai semuanya, hasilnya tuh cenderung tidak menempel di dalam. Ibaratnya tidak ada hasil yang ada di dalam. Kadang kalau misalnya kamu taruh 20 gram di grinder tertentu bisa menghasilkan 22 gram. Itu bisa aja terjadi karena ada sisa-sisa gilingan kopi sebelumnya. Namun untuk conical burr ini hampir tidak bisa kamu temukan sisa gilingan sebelumnya. Itu adalah beberapa pros dari conical burr, keuntungannya. Untuk conical burr ini cons-nya adalah hasil gilingan kopi partikel kamu ada yang besar, ada yang kecil. Jadi hasilnya kamu tuh bimodal. Nah, untuk bimodal partikel ini sebenarnya efeknya ke flavor dari kopi kamu sendiri. Ibaratnya gini, kalau misalnya kamu menghasilkan partikel yang lebih besar, maka memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengekstraksi partikel yang lebih gede ini. Namun kalau misalnya nggak seragam, yang besar dan kecil, maka hasil kopi kamu tuh menghasilkan kopi yang nggak balance, bisa jadi karena ekstraksinya tuh memerlukan ekstraksi yang berbeda, dan ujung-ujungnya dari ekstraksi yang besar kamu menghasilkan hasil yang lebih silky, bold, dan smooth. Tapi kalau partikel yang lebih kecil ini cenderung menghasilkan bitterness di dalam kopi kamu. Jadi kopi kamu ada sedikit pahitnya. Itu yang membuat kopi kamu lebih gimana ya, balance-nya tuh lebih nggak seimbang. Tapi sebenarnya kamu bisa ngulik sendiri melalui skill yang kamu dapatkan dan skill yang kamu pelajari sehingga membuat kopi kamu itu berbeda dengan yang lain. Next, kita move on ke flat burr. Ini dia bentuk dari flat burr. Bentuknya berbeda banget ya dengan yang conical burr. Conical burr tadi bentuknya seperti kerucut, kalau ini benar-benar flat. Nah, cara penggunaan flat burr ini ada dua ring, ada dua cincin. Nah, untuk ring di sebelah dalam ini nggak bergerak. Yang bergerak adalah ring yang satu ini. Jadi ini akan berputar ketika listrik dinyalain, gitu, berputar. Dan kopinya tuh keluarnya di samping-samping. Nah, kita bicarakan aja langsung pros dan cons dengan menggunakan flat burr ini ya. Pertama, kalau flat burr ini pasti menghasilkan
menghasilkan hasil yang lebih konsisten. Unimodal, partikelnya itu nggak kamu temukan besar, nggak kamu temukan kecil, jadi semuanya itu konsisten. Dan untuk hasil ekstraksi kopi kamu juga bisa cenderung menghasilkan hasil yang lebih sweet, tapi itu tergantung dengan kopi kamu sendiri juga. Misalnya kopi kamu itu berasal dari mana, kamu belinya di mana, itu berbeda. Jadi cenderung untuk menghasilkan ekstraksi yang lebih konsisten dan persisten itu adalah dengan menggunakan flat burr. Nah, flat burr ini sebenarnya cocok untuk digunakan di tempat-tempat industrial seperti coffee shop yang besar. Kita lanjut aja langsung ke cons-nya aja. Nah, untuk cons dari flat burr ini yang pertama itu suaranya bising karena ini memerlukan daya listrik yang lebih besar untuk menggerakkan motor di dalam flat burr ini. Dan juga alasan yang kedua adalah flat burr ini cepat panas. Jadi buat para barista yang ada grinder yang dengan menggunakan flat burr ini harus pintar-pintar gimana caranya supaya kopi kamu itu bisa dihasilkan lebih optimal dan maksimal, walaupun hasil gilingan yang kamu dapatkan itu cenderung lebih panas karena mesinnya itu memerlukan tenaga yang lebih banyak. Jadi alasan ketiga adalah tenaga yang lebih banyak, ibaratnya tenaganya equals to listrik, maka daya listrik yang kamu perlukan untuk menggunakan mesin gilingan kopi dengan menggunakan flat burr ini lebih tinggi. Nah, untuk yang keempat adalah banyak sisa-sisa kopi setelah kamu menggiling selesai, hasil kopi kamu tuh banyak yang tersisa di dalam grinder kamu. Jadi kamu tuh harus rajin-rajin untuk membersihkan mesin grinder kamu sendiri, apalagi yang flat burr ya. Kalau conical burr kamu membersihkan juga oke sebenarnya, dua-dua kalau bisa sih dua-duanya dibersihkan. Nah, untuk masalah harganya, mesin gilingan kopi menggunakan conical burr dan flat burr itu pasti yang flat burr itu lebih tinggi harganya kalau dibandingkan dengan conical burr. Nah, untuk mesin menggunakan flat burr ini cocok digunakan untuk mesin-mesin kopi dengan skala yang besar. Namun untuk yang conical burr ini cocok digunakan untuk rumahan dan juga untuk coffee shop yang baru merintis, skala kecil, boleh juga menggunakan mesin kopi dengan menggunakan conical burr. Jadi kita langsung lihat aja hasil gilingan kopi dengan menggunakan flat burr dan conical burr. Jadi pendengar kopi, ini hasil gilingan dari conical burr dan flat burr. Kira-kira yang mana conical burr, kira-kira yang mana flat burr? Ayo kita lihat aja ya. Nah, kalau penikmat kopi bilang ini conical burr, ya emang benar, ini conical burr. Buktinya kenapa? Kamu bisa lihat nih, partikel-partikel gilingannya itu gak terlalu merata, ada yang besar, ada yang kecil, gak seragam. Nah, kita zoom aja langsung yang sebelah sini, yang flat burr. Kita lihat apakah benar atau salah kalau semuanya itu nggak seragam atau seragam. Dan ternyata hasilnya itu lebih seragam dan lebih merata dibandingkan dengan yang conical burr. Gitu. Dan untuk brand-brand apa aja sih yang ada di dalam conical burr dan juga di flat burr? Nah, untuk conical burr sendiri ada major. Nah, major tuh terbagi dengan robur dan juga koni menggunakan conical burr. Ada well home, ada Breville, ada Baratza juga, dan kebanyakan dari manual grinder juga menggunakan conical burr. Dan perlu diketahui juga pada kopi ada alat manual grinder yang harganya tuh hampir setara dengan electric grinder seperti yang satu ini. Pasti udah tahu ya, yang Comandante. Dengan harga yang setara dengan yang mesin, pastinya bahannya juga berbeda. Jadi ada pros and cons. Walaupun menggunakan conical burr, ada beberapa partikel elemen yang berbeda dengan manual grinder yang seperti Comandante. Untuk flat burr sendiri, kebanyakan dari flat burr itu brand-brand yang menggunakan flat burr seperti Fema yang seperti satu ini, dan juga ada major seperti Super Jolly dan Malconic pastinya menggunakan flat burr sehingga menghasilkan hasil yang lebih presisi. Itu aja pendengar kopi untuk review kali ini dengan elemen yang terpenting dari penggiling kopi, yaitu burr, conical burr, dan flat burr. Silahkan berkomentar di bawah ini, kamu lebih pro dan lebih sukanya di burr yang mana, flat burr, conical burr, atau burnis. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube atau channel buat kamu yang belum subscribe. Follow Instagramnya Oten Coffee @OtenCoffee, share, comment, like.
Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam kopi, bye. Oten Coffee, ngopi dalam sekali klik.